Halo teman-teman kelas retorika yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Sejarah Gereja Sumatera Bagian Selatan. Teman-teman, sebenarnya sebagian besar dari kalian sudah berada di seminari ini, maka saya ucapkan selamat datang untuk ke-26 ya. Saya sangka untuk kelas retorika yang baru tiba di seminari ini dan baru menikmati hidup di seminari ini. Hanya karena beberapa dari teman kalian masih ada di paroki, maka saya putuskan untuk tetap membuat materi perkuliahan dengan online ya, dengan materi sistem pembelajaran seperti ini, belum tatap muka karena nanti kasihan teman-teman yang ada di paroki belum atau tidak bisa melanjutkan materi perkuliahan kalau saya lakukan dengan tatap muka. Maka saya tetap berusaha untuk membuat materi pembelajaran ini secara online. Teman-teman yang terkasih, kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita 2 minggu yang lalu. Karena seminggu yang lalu saya sedang retret, maka saya melanjutkan materi 2 minggu yang lalu teman-teman ya. Sebelum lanjut ke materi kita, ada beberapa pertanyaan ternyata 2 minggu yang lalu dari KBM 9 November ini. Langsung saya tanya ya, dari Andreas Rahul Pratama yang sudah berada di seminari ini. Di daerah mana Romo Leodihon hadir di Indonesia? Apakah di Sumsel? Jadi teman-teman sepertinya pada waktu itu sudah saya sebutkan, hanya mungkin karena sekilas, jadi agak tidak diingat tempat-tempatnya atau mungkin kurang tegas pada waktu itu saya sampaikan. Jadi Pastor Leodihon pada waktu itu datang ke Hindia Belanda itu pada 23 Desember 1910, mengunjungi tempat-tempat penting di Jawa. Di Jawa ya, di sini dikatakan, yakni di Batavia, di Buitenzorg. Buitenzorg itu saya nggak tahu nama sekarangnya, apakah mungkin sekitar Banten, lalu Bandung dan Muntilan serta Yogyakarta. Jadi dikatakan dalam buku Kawanan Kecil di Sumatera Selatan, Pastor Leodihon mengunjungi 1, 2, 3, 4, 5 tempat ini, tempat-tempat penting, misi penting di Jawa. Jadi pada waktu itu belum ke Sumatera Selatan. Nah, apakah ada catatan bahwa Pastor Leodihon ini datang ke Sumatera Selatan? Sampai saat ini belum saya temukan datanya. Yang saya temukan datanya di dalam buku ini, paling tidak dia berkunjung di Jawa seperti yang saya sebutkan tadi. Batavia itu di Jakarta sekarang ini, Buitenzorg mungkin Banten, Bandung, Muntilan dan Yogyakarta. Ada 5 kota yang dikunjungi oleh Pastor Leodihon pada waktu datang ke Indonesia. Seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa bertanya nanti ketika berjumpa dengan dosen-dosen yang dari SJ, terutama dosen-dosen senior seperti Pastor Harnasa atau romo-romo di seminari ini. Ada Romo Haryanto, ada Romo Petrus Sugiarto. Jadi bisa bertanya ke situ untuk menambah informasi. Sejauh ini yang saya tahu seperti itu. Begitu ya, Andreas Rahul ya. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua itu dari Marcelino Pratama. Itu bertanya, rencana awal SCY ingin bermisi di Sumatera dan Borneo. Nah, kenapa pada saat itu hanya terfokus pada di Sumatera bagian selatan? Apakah misi yang di Borneo itu terjadi hambatan? Jadi begini teman-teman ya, dari pertanyaan ini saya mau menjawab, saya tidak menemukan data bahwa SCY datang ke atau bermisi ke Borneo. Nah, pertanyaan ini muncul ketika pada waktu itu Pastor Leodihon berencana untuk datang ke Hindia Belanda dan berdiskusi dengan provinsial OFM Cup yang pada waktu itu berada di Belanda. Jadi karena pada saat itu OFM Cup sudah bermisi di Sumatera dan Kalimantan, maka SCY ingin juga datang ke Hindia Belanda, entah nanti bermisi di Sumatera atau bermisi di Kalimantan.
karena pada waktu itu teman diskusinya adalah Provinsial OFM Cup, maka dia bertanya dengan OFM Cup yang pada waktu itu sudah berkarya di Sumatera dan Kalimantan. Seperti itu ya, jawabannya seperti itu. Jadi bukan karena SCY datang untuk bermisi ke Borneo atau ke Kalimantan, tidak. Hanya teman diskusi Pastor Leo Dihon pada waktu itu kebetulan adalah Provinsial OFM Cup yang bermisi, yang di Indonesia misinya berada di Sumatera dan Kalimantan. Begitu ya. Saya kira bisa menjawab seperti. Nah, pada kenyataannya ketika SCY datang pada waktu itu, SCY oleh Vatikan, kita katakan oleh kongregasi misi, ditugaskan ke Sumatera. Nah, ke Sumatera dan sekitarnya ya, saya kira juga di Jawa. Begitu untuk Marcelino Pratama. Lalu yang untuk pertanyaan Vincentius Valeri Pascal akan saya jawab di materi perkuliahan hari ini ya, karena dia bertanya tentang kehadiran misionaris SCY itu kapan kapan mereka tiba dan mulai melayani di Hindia Belanda, terutama di daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan. Saya jawab di Kalimantan tidak jadi, atau dalam prakteknya SCY diberi tugas atau wewenang untuk mengambil alih Sumatera Selatan yang pada waktu itu sudah dilayani oleh OFM Cup gitu ya. Jadi tidak jadi ke Kalimantan, tetapi diserahi tugas ke Sumatera Selatan. Untuk Pascal saya jawab di materi perkuliahan hari ini. Begitu ya. Nah, mungkin singkat materi kita ini teman-teman. Nah, kemarin kita sampai di sini wilayah gerejani untuk Sumatera Selatan. Kita mengenal pemindahan dari yang pada waktu itu OFM Cup melayani Tanjung Sakti, Prefektur Apostolik Bengkulu, lalu nanti diserahkan kepada SCY. Nah, kita masuk ke sini, perutusan imam-imam SCY. Teman-teman kalau mau menambah informasi tentang SCY, kapan berdiri, imam-imam SCY atau kongregasi SCY itu kongregasi apa, apakah kongregasi biarawan atau kongregasi biarawan imam atau kongregasi yang di dalamnya juga ada bruder atau mungkin frater kekal dan seterusnya. Jika ingin memperdalam pengetahuan itu, teman-teman bisa langsung bertanya kepada romo-romo yang mengajar teman-teman sekalian, karena beberapa romo kita sebagian besar yang menemani kita di tempat ini maupun menjadi dosen kita di seminari ini adalah imam-imam SCY. Maka di sini saya hanya mau menjelaskan seperti kongregasi-kongregasi yang lain soal kehadiran kongregasi SCY ini atau perutusan imam-imam SCY ini ke daerah Tanjung Sakti ini ya. Nah, ini pertanyaan Pascal tadi ya. Saya jawab di sini. Sekelompok misionaris SCY yang berjumlah kecil berlayar menuju Hindia Belanda. Ada 2 imam dan 1 bruder. Nah, orang-orangnya adalah ini. Begini jawabannya tadi untuk pertanyaan Pascal tadi ya. Orang-orangnya siapa saja dan kapan ya. Orang-orangnya adalah Pastor Henricus Nobertus van Oort, Pastor Carolus van Stekelenburg dan Bruder Felix van Langenburg. Jadi ada 3 misionaris yang pada waktu itu datang pertama kali dari SCY ke Hindia Belanda. Nah, datangnya dia berangkat dari tentunya dari Belanda, berangkat ke Tanjung Sakti pada waktu itu pada tanggal 9 Agustus 2024. Tujuan mereka tetap adalah Prefektur Apostolik Bengkulu, karena waktu itu pandangannya sudah jelas menggantikan Kapusin yang pada waktu itu berkarya di Tanjung Sakti. Nah, kapal yang membawa 3 misionaris SCY ini berlabuh di pelabuhan Sabang. Kita tahu Sabang itu ada di Aceh. Kemudian mereka naik kapal kecil yang bernama Van der Hagen menuju Padang. Jadi kita katakan dari Eropa berlayar melalui Sabang, lalu jalan darat menuju Padang,
dan disambut di Padang itu sebelum sampai ke Bengkulu, disambut di sana oleh Monsinyur Matthias Brands dan imam-imam Kaspusin yang pada waktu itu sudah berkarya di Keuskupan Padang. Ya waktu itu namanya belum keuskupan, tapi masih Prefektur Apostolik Padang. Selanjutnya, ketika misionaris tadi, kedua pastor dan satu bruder ini berangkat ke Bengkulu yang menghabiskan 1 hari perjalanan. Dari Bengkulu mereka meneruskan perjalanan ke Tanjung Sakti, menempuh perjalanan 215 km jauhnya melintasi lereng Bukit Barisan dengan jalan yang pada waktu itu masih buruk, masih jelek, dan tikungan-tikungan yang sangat berbahaya. Teman-teman kalau mengikuti lintas barat, pernah menuju ke daerah Aceh atau Sumatera Utara melalui lintas barat, pasti tahu kondisi jalan yang ada di lintas barat itu saat ini berliku dan banyak tebing. Pada saat ini pun masih sangat curam dan cukup menakutkan, apalagi pada waktu itu yang jalannya ya belum ada atau masih sangat terbatas, begitulah, aspal dan seterusnya. Nah, di Tanjung Sakti mereka ini 3 orang misionaris SC yang pertama ini tiba pada tanggal 23 September 1924. Jadi teman-teman bisa bayangkan, berangkat tanggal 9 Agustus, tiba 23 September. Cukup lama ya perjalanan mereka ya, karena pada waktu itu mereka tidak menggunakan pesawat. Yang mereka gunakan adalah jalan darat dan jalan melalui kapal atau jalan air begitu ya. Jadi memang sangat panjang. Dan saat tiba di Tanjung Sakti, mereka disambut oleh Pastor Marianus Spencer, OFM Cup. Teman-teman, kemarin sudah saya singgung bahwa Pastor Spencer nanti masih tetap menemani ketiga misionaris yang tiba di Tanjung Sakti. Nah, pada tanggal 24 September 1924, ini hari Minggu, dalam suatu misa kudus, secara resmi terjadi penyerahan Prefektur Apostolik Bengkulu dari OFM Cup yang pada waktu itu sudah berjalan beberapa tahun, lalu diserahkan kepada SCY. Pastor Marianus Spencer masih membantu pelayanan sampai akhir Januari 1925. Sebenarnya ketika penyerahan ini terjadi, Pastor Marianus Spencer ini kembali ke Padang dengan maksud ya tugas yang baru seperti itu. Kembali lagi ke kongregasi dan ada tugas baru di Padang, begitulah. Tetapi karena Pastor Van Ort ini masih membutuhkan jasa beliau, tenaga beliau untuk menemani di daerah misi di Tanjung Sakti yang benar-benar masih baru, maka Pastor Marianus Spencer kembali lagi ke Tanjung Sakti hingga akhir Januari 1925. Begitu teman-teman ya. Nah, kedatangan misionaris SCY terus berlanjut. Tidak hanya berhenti dari 3 misionaris awal tadi, tetapi ada pastor-pastor yang melanjutkan atau berdatangan, bukan menggantikan tetapi menambah tenaga pastoral, yakni Pastor Isidorus Mikers tiba di Tanjung Sakti pada waktu itu pada Mei 1925. Lalu Prefektur Apostolik Bengkulu yang pertama tiba di Bengkulu, yaitu Monsinyur Henricus Smith, tiba di Tanjung Sakti sekitar September 1925. Lalu juga ada Pastor Matthias Neyland dan Bruder Andreas van der Wien tiba di Palembang pada September 1925. Lalu yang sangat berpengaruh yakni kehadiran Pastor Albertus Hermling dan Henricus Michelhort, yang dua-duanya, kalau teman-teman nanti kita akan bahas, saya kira dua-duanya akan menjadi uskup dan menjadi pastor atau uskup yang benar-benar memberi hati dalam perkembangan misi di daerah Sumatera bagian selatan, entah itu Bengkulu, entah itu
Sumatera Selatan itu sendiri, Palembang ataupun bahkan juga sampai ke Lampung. Begitu ya. Saya kira tahap-tahap kehadiran SJY di Hindia Belanda terutama di daerah Sumatera Selatan. Saya kira materi kita teman-teman sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa tetap melalui media ini sampai nanti kalian yang dari retorika A yang belum tiba di seminari bisa berkumpul, lalu kita bisa tatap muka dan bisa mengevaluasi banyak hal terkait dengan materi perkuliahan kita. Begitu saya kira teman-teman ya. Nanti juga seperti biasa ada namanya presentasi dari teman kalian untuk melanjutkan presentasi dari paroki-paroki, sejarah paroki yang sudah kita mulai. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan sambil menunggu kedatangan retorika A yang masih ada di paroki. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.